SMA Jujutsu bisa dibilang merupakan sekolah yang menghasilkan banyak penyihir berkualitas di semesta Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru, Suguru Geto, sampai Shoko Yeri merupakan nama-nama penyihir berbakat yang dihasilkan dari sekolah ini. Sejauh yang kita ketahui, ada 2 sekolah Jujutsu tingkat SMA yang sudah diperlihatkan di serial ini. Keduanya berada di Tokyo dan Kyoto. Kedua sekolah ini saat ini memiliki beberapa siswa berbakat yang bisa dibilang mulai ditakuti oleh para penyihir jahat. Yuji Itadori merupakan nama terakhir yang menjadi siswa di SMA Jujutsu ini. Nah, kali ini saya akan membahas urutan kekuatan seluruh siswa penyihir Jujutsu Tokyo dan beserta teknik kutukannya. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Arata Nita merupakan siswa kelas 1 SMA Jujutsu Kyoto. Dia merupakan adik laki-laki dari Akari Nita, salah satu manajer tambahan SMA Jujutsu Tokyo. Arata pertama kali dimunculkan di serial ini ketika dia menemani Aoi Todo di lokasi Yuji sewaktu insiden Shibuya berlangsung. Sebagai siswa yang paling junior di sekolahnya, Arata memiliki sikap pemalu. Meski demikian, dia sangat sigap jika rekannya meminta pertolongannya. Arata merupakan tipe penyihir penyembuhan, sama seperti Shoko Yeri, meski teknik yang dimiliki Arata bukanlah teknik kutukan pembalik. Untuk itu, Arata kemungkinan besar tidak pandai bertarung. Teknik kutukan Arata bernama Painkiller. Dengan teknik ini, Arata bisa menyembuhkan luka atau cedera agar tidak menjadi parah. Namun Arata tidak bisa menyembuhkan luka seperti yang dilakukan si pemilik teknik kutukan pembalik. Arata merupakan orang pertama yang menolong Nobara di insiden Shibuya. Dia juga turut menghentikan luka Yuji usai diserang Mahito. Ketika menghentikan luka Yuji, Arata mengatakan bahwa urat nadi Nobara memang sudah berhenti. Namun kemungkinan untuk menyelamatkannya bukan 0%. Ini berarti ada kemungkinan Nobara bisa diselamatkan pasca diserang oleh Mahito. Meski demikian, keberadaan Arata dan Nobara sendiri pasca insiden Shibuya belum lagi diketahui. Urutan terlemah kedua menurut kami adalah Kasumi Miwa. Ini orang benar-benar masih butuh banyak berlatih supaya jadi penyihir yang kuat. Meski sudah duduk di bangku kelas 2, energi kutukan Miwa masih tak seberapa dibanding rekan sekelasnya atau bahkan anak kelas 1 SMA Jujutsu Tokyo. Pengagum Gojo Satoru ini tidak memiliki teknik kutukan bawaan, namun dia memiliki keahlian dalam bermain pedang bato. Dengan pedang ini, Miwa bisa menciptakan jurus yang ia namakan Bato Sword Drawing. Teknik ini menggunakan energi terkutuk yang mengelilingi pedang Miwa sehingga memiliki kecepatan luar biasa saat Miwa menariknya. Teknik ini pernah digunakan Miwa saat melawan Kenjaku di Shibuya, meski serangannya tak berarti apa-apa. Miwa juga memiliki teknik Neo Shadow Style, Simple Domain yang membuat Miwa mampu menciptakan area lingkaran dengan luas 2,21 meter untuk menjebak musuhnya. Jika musuh terjebak di dalam domain ini, maka dia akan dicegat sehingga Miwa mampu menyerangnya dengan katana kutukannya. Namun Simple Domain Miwa bisa dibilang sangat lemah, dan tak berarti apa-apa jika melawan penyihir kuat macam Yuji Itadori. Karena energi kutukannya sangat terbatas, Miwa juga hampir jadi bulan-bulanan Maki Zenin yang membuat pedang katananya patah. Untuk itu, Miwa sangat jarang sekali turun di medan pertempuran. Bahkan di kaleng game saat ini, Miwa tidak menjadi peserta. Namun meski demikian, sepertinya Miwa akan mendapatkan kekuatan aslinya yang mungkin saja masih dirahasiakan oleh GG. Meski terlahir dari klan Zenin, Mai bisa dibilang tak menikmati privilege-nya sebagai penyihir. Jauh di dalam lubuk hatinya, Mai sebenarnya hanya ingin menjadi manusia biasa. Mai bisa dibilang menjadi batu sandungan saudara kembarnya Maki Zenin untuk berkembang menjadi sangat kuat. Hal ini dikarenakan saudara kembar di serial Jujutsu Kaisen dinyatakan satu individu oleh energi kutukan. Untuk itu, Mai yang hanya ingin hidup normal membuat Maki tak bisa menjadi kuat meski sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Mai sendiri memiliki energi kutukan, tidak sama dengan Maki yang hanya punya batasan surgawi. Namun seperti yang saya katakan tadi, Mai benar-benar tak pernah serius untuk mengasah teknik kutukannya. Untuk itu, dia juga dianggap aib di dalam klan Zenin termasuk orang tuanya. Sebagai seorang penyihir grade 3, Mai memiliki kemampuan sebagai sniper atau menembakkan peluru dengan energi kutukan dari jarak jauh. Mai sangat ahli dalam menggunakan senjata pistol maupun senapan. Namun dia sangat payah dalam hal pertarungan fisik. Selama hidupnya, Mai hanya berpura-pura menjadi penyihir. Namun dia berhasil menguasai teknik kutukan yang bernama Construction.
Dengan teknik ini, Mai mampu menciptakan suatu objek dari ketiadaan. Namun lagi-lagi, keterbatasan penggunaan energi kutukan hanya mampu membuatnya dapat menciptakan satu objek dalam sehari. Di masa akhir hayatnya, Mai berkorban dengan menciptakan suatu objek berupa pedang terkutuk yang ia berikan pada Maki. Dengan alat ini, Maki mampu membantai seluruh anggota klannya sebagai pembalasan atas perlakuan buruk yang ia dan Mai terima selama ini. Pedang ini jugalah yang menandakan batasan surgawi dari Maki terbuka. Momo Nishimiya merupakan siswa kelas 3 SMA Jujutsu Kyoto. Dia selalu diperlihatkan melayang di udara bak penyihir yang ada di negeri dongeng. Kemampuan Momo melayang dengan sapu terbangnya ini membuat dia sangat lihai dalam mengamati atau memantau pergerakan lawannya. Ini pernah ia lakukan sewaktu menghadapi siswa SMA Jujutsu Tokyo. Sebagai siswa tertua di Kyoto, Momo sama sekali tak akan membiarkan adik maupun teman-temannya terluka dan bersedih. Kekuatan utama Momo ada pada kemampuannya memanipulasi sapu terbangnya. Dia bisa membuat sapu ini terbang sesuka hatinya dan membuatnya menyerang lawannya meski tanpa ia berada di atasnya. Sapu ini bisa menghasilkan hembusan angin yang sangat besar, sesuatu yang pernah digunakan Momo saat menyerang Kenjaku dan Uraume di Shibuya. Puncak dari kemampuan sapu terbang Momo ini ada pada saat dia menciptakan sabit angin energi terkutuk yang mampu membelah lawannya. Namun sekali lagi, kemampuan ini belum seberapa jika melawan penyihir atau roh kutukan yang sangat kuat macam Kenjaku. Inumaki Toge merupakan siswa kelas 2 SMA Jujutsu yang berasal dari klan penyihir Inumaki yang menguasai teknik ucapan terkutuk. Masalahnya, teknik kutukan Inumaki ini terus-terusan aktif sampai-sampai membuat Inumaki tidak sembarang mengucapkan kata saat berbicara. Itulah mengapa kita selalu mendengar Inumaki hanya mengeluarkan kata salmon, sake, atau kata-kata yang tak mengandung bahaya saat berbicara dengan rekan-rekannya. Nah, saat menghadapi musuh, Inumaki bisa mengucapkan kata yang berbahaya seperti meledak, memutar, atau menghancur agar musuhnya tersebut melakukan seperti apa yang diucapkannya. Jadi, jika Inumaki sudah mengucapkan kata yang berbahaya, maka objek-objek yang terkena energi kutukannya akan melakukan hal yang diucapkannya. Kata-kata Inumaki itu merupakan perintah absolut yang harus memaksa lawannya menurutinya. Namun saat menghadapi musuh yang sangat kuat seperti Geto, Inumaki jelas belum ada apa-apanya. Yuta bahkan jauh lebih berbahaya jika mengkopi teknik kutukan miliknya. Inumaki sendiri juga hampir mokat saat Sukuna mengaktifkan domain expansionnya di insiden Shibuya. Kugisagi Nobara merupakan penyihir jujutsu berbakat yang juga memiliki teknik kutukan yang cukup unik dan berbahaya. Best friend Yuji dan Megumi ini bisa dibilang merupakan wanita perkasa meski sejatinya energi kutukannya tak sebanyak dari siswa penyihir jujutsu lainnya. Nobara punya teknik kutukan jerami yang ia warisi dari neneknya. Jadi teknik Nobara ini bisa dibilang mirip teknik dari dukun santet. Nobara sudah terbukti mampu mengalahkan beberapa penyihir jahat di serial ini. Nobara sangat tangguh jika melawan penyihir atau roh kutukan yang punya teknik manipulasi darah. Ini pernah ia lakukan sewaktu menghadapi Eso dan Kekizu. Dengan mudah, Nobara menjadikan mereka bulan-bulanannya. Nobara juga terbukti sebagai penyihir yang sangat cerdas. Tanpa pernah belajar, Nobara bahkan bisa menggunakan Black Fist, salah satu teknik pukulan yang impactnya 2,5 kali lipat dari pukulan biasa. Namun kelemahan Nobara mungkin ada pada saat dia melawan penyihir atau roh kutukan yang licik macam Shigemo atau Mahito. Nasib Nobara bahkan sepertinya sudah berakhir di tangan Mahito setelah terkecoh dengan sikap roh terkutuk spesial ini. Kala itu, Nobara berhasil mengalahkan cloning Mahito. Namun tanpa ia sadari, ternyata Mahito yang asli juga mengejarnya. Jadilah saat itu Nobara terkena teknik idol Mahito yang menurut Nita membuat Nobara sudah tak bernapas lagi. Norito Shikamo merupakan siswa kelas 3 SMA Jujutsu Kyoto yang berasal dari klan Kamo yang terkenal dengan teknik manipulasi darahnya. Nama yang disandang Noritoshi ini sama dengan nama penyihir paling jahat 150 tahun yang lalu, yang juga merupakan wadah dari Kenjaku. Meski demikian, Noritoshi bisa dibilang merupakan penyihir baik yang bisa menjadi pemimpin dalam melindungi rekan-rekan seangkatannya dan juniornya. Sosoknya yang tenang dan dingin berbanding terbalik dengan tekanan yang ia hadapi di keluarganya. Dengan teknik manipulasi darahnya, Noritoshi mampu mengendalikan benda seperti anak panah yang terceruk dengan darah yang dikendalikannya. Dia juga mampu meningkatkan sel darah merahnya agar kemampuannya bisa bertambah. Selain itu,
Dia juga mampu mengubah darah menjadi jaring yang bisa mengikat targetnya dan mengubah darah menjadi proyektil yang bisa menyebabkan luka fatal pada musuhnya. Pertarungannya dengan Megumi berakhir imbang sebelum dikacaukan oleh kehadiran Hanami. Namun bisa dibilang, Noritoshi mudah kalah saat melawan penyihir jahat yang kuat. Di Culling Game, Noritoshi bahkan hampir mokat melawan roh kutukan Naoya. Untung saja saat itu ia bersama Maki, yang pada akhirnya mengalahkan Naoya untuk kedua kalinya. Panda merupakan siswa kelas 2 SMA Jujutsu Tokyo yang diciptakan oleh Masamichi Yaga sebagai mayat terkutuk. Meski bentukannya imut, namun Panda bisa menjadi sangat buas ketika dia menggunakan kekuatannya. Bisa dibilang Panda merupakan produk sempurna buatan Yaga yang memiliki emosi serta pemikirannya sendiri secara independen. Panda juga memiliki energi kutukan yang cukup besar tanpa bergantung pada energi kutukan pemiliknya. Hal ini dikarenakan Masamichi menciptakannya dengan memadukan 3 jiwa hewan di dalam dirinya. Selain Panda, di dalam dirinya juga terdapat jiwa gorila yang bertindak sebagai kakak dari Panda. Panda juga memiliki jiwa kakak perempuannya yang merupakan hewan Triceratops bipedal. Dengan 3 jiwa di dalam tubuhnya, Panda mampu menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi musuh-musuhnya. Saat memakai jiwa gorila, maka Panda akan berubah bentuk menjadi lebih buas dan memiliki taring di mulutnya. Mode ini sering digunakan Panda saat melawan musuhnya seperti Mekamaru atau Suguru Geto serta Hanami. Kekuatan terbesar Panda ada pada saat dia berubah ke mode kakak perempuannya yang berbentuk Triceratops. Dengan mode ini, Panda dapat menghancurkan semua orang yang dilihatnya karena rasa malu. Namun mode ini seakan tak berarti apa-apa saat melawan Hajime Kashimo. Dengan mudah, Kashimo mengalahkan Panda yang membuat Panda masih berada dalam tubuh anak-anaknya hingga saat ini. Awalnya banyak yang menyangka kalau Kirara ini merupakan seorang wanita dan pacar dari Hakari Kinji. Namun ternyata, Kirara melampaui dugaan itu. Kirara merupakan siswa kelas 3 SMA Jujutsu seangkatan dengan Hakari Kinji. Bisa dibilang, Kirara ini tangan kanan dan orang yang paling dipercayai Hakari dalam menjalankan bisnis-bisnis gelapnya. Sebagai seorang penyihir, Kirara memiliki teknik kutukan yang sangat unik sekaligus ribet. Teknik kutukannya bernama Lovrendes Pose, yang membagi 5 rasi bintang dan menyusunnya sesuai konstelasi rasi bintang Salib Selatan. Jadi intinya begini, saat menghadapi lawannya, Kirara akan menempatkan rasi bintang itu ke pengguna atau objek yang memiliki energi kutukan termasuk Kirara sendiri. Jika lawan atau objek diberi tanda rasi bintang yang sama, maka mereka akan saling tarik-menarik dengan sangat kuat. Hal ini pernah dialami Megumi dengan Divine Dog-nya ketika menghadapi Kirara, karena sudah diberi tanda rasi bintang yang sama oleh Kirara. Selain itu, jika Kirara menandai dirinya dengan rasi bintang, maka musuhnya tidak serta-merta bisa menyentuhnya dengan mudah. Namun ada langkah atau urutan yang harus ia sentuh lebih dulu agar bisa menyentuh Kirara. Urutan itu sesuai konstelasi rasi Salib Bintang Selatan. Nah, teknik ini dengan mudah dikalahkan jika musuh yang dilawan Kirara sangat jenius dan memiliki pengetahuan rasi bintang yang tinggi macam Megumi Fushiguro. Untuk itulah Megumi mampu mengalahkan Kirara tanpa mengalami luka serius, setelah dia memahami dengan sempurna teknik kutukan Kirara. Kokichi Muta merupakan siswa kelas 2 SMA Jujutsu Kyoto. Awalnya, dia digambarkan sebagai pengendali boneka terkutuk Mekamaru karena tubuh aslinya sudah cacat sejak lahir. Ya, Kokichi merupakan salah satu dari 3 pemilik batasan surgawi di Jujutsu Kaisen. Namun berbeda dengan Toji dan Maki Zenin yang punya kekuatan fisik tak terbatas, kekuatan tak terbatas Kokichi ada pada melimpahnya energi kutukannya. Jadi, Kokichi semacam antitesis dari Toji dan Maki. Namun dengan batasan surgawi yang dimilikinya, dia mampu mengendalikan robot terkutuk yang radiusnya mencakup seluruh area Jepang. Ini juga yang membuat Kokichi bisa memberikan semacam alat penghubung robotnya pada Yuji pasca dirinya sudah meninggal. Nah, selama bertahun-tahun menderita cacat fisik, Kokichi harus tinggal di ruang rahasia yang tertutup dari cahaya. Pasalnya, jika terkena cahaya matahari, kulit Kokichi langsung melepuh. Hal inilah yang membuatnya pada akhirnya berkhianat dan bekerja sama dengan Mahito dan Kenjaku. Saat itu, Kokichi rela berkhianat karena memiliki sumpah pengikat bahwa Mahito akan memulihkan tubuhnya jika bersedia memberikan informasi. Dan setelah tubuh fisiknya sembuh, Kokichi seakan ingin menebus kesalahannya dengan membunuh Mahito dan mencegah insiden Shibuya. Namun sayang, dalam pertarungan ini, Kokichi justru mokat karena mengira Mahito sudah ia kalahkan. Padahal saat itu,
Mahito tidak termakan simple domainnya yang pada akhirnya membuat hidupnya berakhir di tangan Mahito. Jadi bisa dibilang, tingkat kekuatan Kokichi belum setara Aoi Todo atau penyihir Jujutsu, meski dalam segi energi dia seharusnya menjadi penyihir tangguh. Aoi Todo, siswa kelas 3 SMA Jujutsu Kyoto, merupakan penyihir grade 1 yang sudah setara Nanami, Meimei, maupun Kusakabe. Namun saya tidak memasukkannya di 5 besar, mengingat nasibnya kini belum diketahui pasca kalah dari Mahito. Ya, teknik kutukan Todo sebenarnya sangat berbahaya. Todo juga bisa dibilang sebagai salah satu tokoh yang terus memotivasi Yuji untuk menjadi yang terkuat. Cadangan energi kutukan Todo juga sangat besar. Dengan energi itu, dia mampu menciptakan teknik kutukan bernama Bugi-Wugi, yang membuatnya mampu bertukar posisi dengan lawan atau rekan untuk menjebak lawannya. Teknik ini sangat berguna melawan penyihir atau roh kutukan yang kuat karena bisa membingungkan mereka. Teknik ini pernah digunakan Todo saat melawan Hanami. Dia juga menggunakannya saat bersatu bersama Yuji melawan Mahito di insiden Shibuya. Selain punya kekuatan fisik yang besar, teknik kutukan yang sangat berbahaya, Todo juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia memiliki IQ sebesar 530 yang menghindarkannya dari stigma pria berotot yang pasti tidak jenius. Todo lah yang mengajarkan Yuji teknik Blood Clash. Perlu diingat, kemampuan luar biasa Todo ini membuatnya bisa mencapai level grade 1 setara Nanami. Namun kelemahan terbesar murid dari Yuki Tsukumo ini ada pada tangannya. Ya, jika tangannya terpotong, maka otomatis dia sudah tidak bisa menggunakan teknik Bugi-Wuginya. Kelemahan ini mampu dibaca Mahito setelah bertarung dengan berbagai cara. Mahito membuat Todo kalah yang kemungkinan besar membuat Todo sudah tak muncul lagi di manga Jujutsu Kaisen hingga saat ini. Todo juga bisa dibilang tidak pernah menggunakan domain expansion yang membuat saya pribadi merasa kalau Todo masih belum seberapa dengan penyihir macam Yuta, Hakari, maupun Megumi sekalipun. Bisa dibilang Megumi merupakan produk terbaik dari klan Zenin karena hanya dirinya yang kini bisa menguasai teknik tertinggi klannya yang bernama Ten Shadow. Namun sejauh ini, Megumi masih belum bisa mengendalikannya, apalagi untuk mengendalikan Shikigami terkuat macam Mahoraga. Umur dan pengalaman yang masih belia mungkin menjadi penyebab mengapa Megumi tak bisa menguasai sepenuhnya teknik Ten Shadow ini. Meski demikian, saya rasa Megumi wajib berada di 5 besar siswa penyihir yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sejauh ini, Megumi sudah bisa mengaktifkan domain expansion-nya, yakni Chimera Shadow Garden. Bahkan saat Culling Game, dia sudah bisa mengeluarkan dengan sempurna domain expansion-nya ini untuk mengalahkan Registar, meski saat itu Megumi langsung pingsan setelahnya. Inilah salah satu alasan mengapa Megumi masih belum bisa mengalahkan Maki dalam alas stamina. Walau tak bisa dipungkiri, Megumi jika masih selamat suatu saat pasti akan menjadi penyihir yang paling kuat. Megumi juga tak bisa mengendalikan tubuhnya ketika jiwa Sukuna merasuki tubuhnya. Dia tak bisa membuat penjara untuk Sukuna di dalam tubuhnya, hal yang tak sulit bagi Yuji untuk melakukannya. Inilah yang menjadi salah satu alasan kami kalau kekuatan Megumi masih berada satu level di bawah Yuji Itadori. Ada masa di mana Maki Zenin selalu dihina, direndahkan, dan dijadikan objek seksual bagi keturunan laki-laki klannya termasuk Naoya Zenin. Ini dikarenakan Maki tak memiliki energi kutukan sama sekali dan hanya bisa melihat roh kutukan jika menggunakan kacamata khusus. Maki bahkan semakin dikucilkan meski selama bertahun-tahun dia terus berlatih keras untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Ternyata pangkal masalah sehingga Maki tak bisa berkembang ada pada kembarannya, yakni Mai Zenin. Walhasil, Mai Zenin akhirnya berkorban agar Maki memperoleh kekuatan aslinya. Dia juga menciptakan pedang terkutuk yang sampai saat ini digunakan Maki dalam memaksimalkan kemampuan batasan surgawinya. Setelah Mai meninggal, Maki langsung memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Bisa dibilang, dia sudah setara dengan Toji Fushiguro. Maka tatkala Mai meninggal pasca disiksa oleh ayahnya, Maki langsung membalasnya dengan menghabisi ayahnya hanya dengan sekali tebasan. Maki juga membantai hampir seluruh klan Zenin termasuk penyihir senior dan pasukan elit khusus dari klan ini. Selain itu, Maki juga membunuh Naoya Zenin sebanyak 2 kali. Kekuatan tanpa batas Maki ini pun membuat kami berpendapat kalau dia memang harus masuk sebagai petarung elit di dunia Jujutsu. Mungkin Maki hanya bisa kalah dari penyihir yang memiliki energi kutukan besar macam Yuta atau Hakari Kinji. Ada banyak alasan mengapa Yuji menduduki peringkat ketiga sebagai siswa penyihir terkuat di Jujutsu Kaisen.
Alasan pertama, mungkin ada pada bagaimana Yuji mampu beradaptasi sebagai penyihir Jujutsu yang bahkan mampu mengalahkan roh kutukan tingkat khusus hanya dalam hitungan bulan. Perlu diingat, Yuji memiliki kekuatan fisik serta kecepatan yang sangat luar biasa seperti Maki. Yuji yang masih kelas 1 ini juga bisa menjadi wadah yang tak mudah dikendalikan oleh sang raja kutukan, Ryomen Sukuna. Bahkan tubuhnya bisa dibilang sebagai penjara untuk Sukuna itu sendiri, agar tidak bisa bangkit sesuka hatinya. Inilah salah satu alasan yang membuat saya merasa kalau Yuji masih berada di atas Megumi. Yuji juga memiliki jiwa yang kuat dan tidak mudah rapuh. Dia mampu belajar dengan cepat dengan menjadi penyihir yang bisa menggunakan Black Phase tertinggi dan memecahkan rekor di dunia Jujutsu. Yuji bahkan bisa mengalahkan Mahito yang sudah membunuh Nanami, Junpei, dan Nobara. Yuji juga bisa seimbang dengan Higuruma yang memiliki Shikigami dan Domain Expansion yang sangat berbahaya. Bahkan kekuatan fisik Yuji juga mampu mengimbangi Hakari yang sangat kuat itu. Dengan segala bakat yang dimilikinya ini, Gojo bahkan yakin suatu saat Yuji bisa menggunakan energi Sukuna untuk menjadi penyihir yang paling kuat di dunia Jujutsu. Di manganya sendiri, Yuji seakan sudah diperlihatkan memiliki kekuatan baru yang pasti akan membuatnya menjadi penyihir terkuat untuk bisa mengalahkan Sukuna. Hakari Kinji, siswa kelas 3 SMA Jujutsu yang walah seperti preman underground ini merupakan siswa yang sudah tidak dikhawatirkan Gojo jika dirinya sudah tiada. Gojo bahkan yakin suatu saat nanti Hakari bersama Yuta akan melampaui dirinya. Ini dikarenakan Hakari memiliki cadangan energi kutukan yang sangat besar. Hakari juga punya teknik kutukan yang berbahaya serta Domain Expansion yang mampu membuff dirinya menjadi sangat kuat dan tak bisa mati. Salah satu sifat Hakari yang merugikan mungkin ada pada dirinya yang sulit diatur. Dia juga merupakan seorang pembangkang yang pada akhirnya membuat petinggi Jujutsu untuk mensukorsing dirinya dari sekolah. Hakari juga memiliki kekuatan fisik sehingga mampu bertarung dengan tangan kosong tanpa menggunakan energi kutukannya. Teknik kutukan Hakari ialah Private Pure Love Train yang mengambil tema manga romantis yang berlatar di stasiun kereta. Dengan teknik ini, Hakari bisa mewujudkan pintu kereta yang mampu menjebak lawannya. Teknik ini pernah ia gunakan sewaktu melawan Charles di Kalingame. Selain teknik ini, Hakari juga memiliki domain expansion yang sangat berbahaya, yakni Idle Death Gamble. Berbeda dengan domain milik penyihir lain yang memiliki efek pasti kena, domain expansion Hakari ini bisa dibilang unik karena Hakari menggunakannya untuk mendapatkan jackpot. Jika sudah mendapatkan jackpot, maka Hakari memiliki mode tak bisa mati dan punya energi kutukan yang tidak terbatas selama 4 menit. Jadi, meskipun Hakari menerima serangan fatal saat mode ini, Hakari tak akan pernah mati. Dan jika waktu 4 menitnya habis, Hakari tinggal perlu berjudi kembali untuk mendapatkan jackpot. Hal ini pernah ia lakukan sewaktu menghadapi Kashimo, dan kemungkinan saat ini, Uraume juga sudah merasakan dahsyatnya kekuatan ini. Yuta Okkotsu merupakan penyihir terkuat yang masih berstatus sebagai siswa di Jujutsu Kaisen. Siswa kelas 2 SMA Jujutsu Tokyo ini memang sudah diakui Gojo bahkan Kenjaku sebagai pemilik energi kutukan terbesar di Jujutsu Kaisen. Sejauh ini, penyihir yang menyandang status spesial ini sudah mengalahkan Suguru Geto, Yuji Tadori, mengalahkan Naoya hanya sekali pukulan, mengalahkan 2 penyihir masa lalu di Kalingame, dan beberapa musuh berbahaya lainnya. Karena energi kutukan besarnya inilah, Yuta bisa mengendalikan Ratu Kutukan Rika yang merupakan roh kutukan pendendam terkuat di Jujutsu Kaisen. Teknik kutukan Yuta juga sangat berbahaya. Di antaranya, dia mampu mengkopi teknik kutukan orang lain seberapapun bahayanya. Selain teknik yang unik, Yuta juga menguasai teknik kutukan pembalik yang dapat menyembuhkan dirinya meski telah mengalami luka fatal sekalipun. Bahkan teknik ini juga bisa digunakan Yuta untuk menyembuhkan orang lain, hal yang tak bisa dilakukan Gojo sekalipun. Jadi selain memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata, Yuta juga punya kemampuan penyembuhan yang lebih baik sama seperti Sokoyeri. Inilah alasan yang membuat orang kini berharap lebih pada Yuta agar bisa mengalahkan Kenjaku maupun Sukuna yang telah mengalahkan Gojo Satoru di akhir serial ini. Nah, demikianlah urutan kekuatan siswa penyihir Jujutsu dari terlemah hingga yang terkuat. Perlu diingat bahwa urutan ini disusun dengan sangat subjektif menurut pandangan pemilik channel ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.